Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, siang, sore, malam kepada Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Fitri Anissa dengan NIM 201232020. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek UAS mata kuliah mobile programming lanjut saya. Poin pertama yang akan saya demokan adalah fitur perpindahan environment secara dinamis langsung melalui satu baris perintah terminal PowerShell seperti yang ada di layar. Pertama-tama saya akan menjalankan aplikasi dalam dev mode atau mode pengembangan dengan mengirimkan parameter lingkungan Java lokal laptop saya bersama argumen env name sama dengan dev. Bisa dilihat di sini saya menggunakan HP fisik. Nah, ini untuk tampilan dev mode dengan warna dominan abu-abu gelap. Dan ini berita API yang sudah saya pilih. Sebenarnya jika kita ingin mengganti ke mode prod itu nanti kita tinggal ganti saja perintah terminalnya menjadi env name prod seperti itu. Nah, untuk mempersingkat waktu, mungkin untuk tampilan prod atau tampilan produksinya nanti akan saya demokan. Nah, bisa kita lihat perubahan secara instan di layar handphone ini. Tanpa mengubah satu baris pun kode di dalam UI-nya, aplikasi secara otomatis berubah wujud menjadi prod mode. Warna header-nya langsung berganti menjadi biru dongker gelap dan teksnya berubah menampilkan identitas nomor induk mahasiswa saya yaitu UTD dan NIM-nya 201232020. Selanjutnya, dalam keadaan mode produksi ini, mari kita langsung uji performa mode offline dari aplikasi ini. Saya akan mematikan koneksi internet pada perangkat saya atau menggunakan mode pesawat. Bisa dilihat, walaupun koneksi internet dalam keadaan mati, data-data berita yang sudah pernah dibuka sebelumnya tetap muncul dengan rapi dan tidak memicu error crash. Hal ini membuktikan aplikasi secara otomatis sukses memanggil data lokal yang tersimpan di dalam ISAR database. Di halaman profil ini, saya telah menambahkan fitur untuk mengganti foto profil dan menambahkan foto profilnya. Seperti ini. Di sini juga terdapat tombol aksi custom native. Ketika tombol ini saya klik, sistem di latar belakang akan menjalankan fungsi membalikan string NIM saya secara dinamis dari 201232020 menjadi 02031102 dan hasilnya langsung ditampilkan melalui native TOS Android berwarna putih kecil di bawah layar seperti yang baru saja terlihat. Tidak hanya itu, sesuai panduan UAS pada PDF yang Bapak kirimkan, itu kita harus ada fitur rahasia di balik foto profil. Nah, karena NIM saya 0 atau kosong, berarti saya menggunakan logika 10 itu sama dengan 0. Jadi saya menggunakan logika 10 kali ketuk, itu baru akan memunculkan Easter egg atau loti yang nantinya akan memenuhi layar. Contohnya seperti ini. Baik, setelah melihat seluruh demo aplikasi secara real-time, sekarang kita masuk ke sesi bedah kode di Visual Studio Code. Pertama, saya memperlihatkan file env-config.dart. Di dalam kelas env-config ini, variabel environment, nama depan, dan NIM lengkap ditangkap dari terminal menggunakan fungsi string from environment ini. Kemudian melalui fungsi getterAppName atau getAppName di bawah ini, jika status produksi bernilai true, maka judul aplikasi otomatis menampilkan format. Jika dalam mode prod, UTD dan NIM lengkap, dan jika mode dev dan nama depan saya. Taktik ini yang membuat antarmuka header berubah secara otomatis tanpa merombak ulang kode dari nol. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan di lembar soal UAS, berikut adalah kode native Kotlin saya untuk membalikan NIM. Di dalam file main activity kt ini, saya membuat metode channel dengan nama com.fitri.uas NIM
channel untuk menjembatani Flutter dengan native Android. Ketika fungsi dipanggil dari sisi Dart, stream name dikirim ke native, divalidasi lalu dibalik urutannya langsung menggunakan fungsi bawaan bahasa Kotlin yaitu nim reverse. Hasil pembalikan tersebut kemudian ditembakkan ke layar menggunakan TOS, make test native Android, lalu dikirimkan kembali ke sisi Flutter lewat result success. Poin berikutnya, saya akan menunjukkan di mana letak konfigurasi GitHub Action pada proyek ini. File configuration otomatis itu nanti wajib diletakkan di dalam folder root pada direktori github/workflow/ dengan nama file main.yml. Di dalam file main.yml ini, alur kerja dijalankan di dalam kontainer Docker dari Cirrus Lab versi stable yang sudah memiliki lingkungan Flutter bawaan. Di sini saya menyuntikkan perintah bash scripting custom pada langkah force global SDK untuk memaksa compile SDK sama dengan 36 SDK. Proses kompilasi kode Kotlin dan library ISAR di server GitHub Action tidak mengalami kendala atau bentrok. Kemudian setelah lolos tahap pengujian otomatis lewat perintah Flutter test, perintah Flutter build apk release akan dipicu dengan ikut menyuntikkan nama dan nim saya secara otomatis. Terakhir, file binner apk diamankan lewat script taktis collect apk from all possible path dan dibungkus menggunakan aksi upload artifact. Sebagai bukti akhir bahwa seluruh sistem otomatisasi DevOps ini bekerja 100% dengan sukses, ini adalah halaman GitHub Action dari repositori publik saya. Bisa kita lihat bersama di layar, status alur kerjanya sudah berwarna centang hijau sukses. Dan jika kita gulir ke bagian bawah, seluruh sistem otomatisasi ini atau seluruh ringkasan ini, file dirilis bersama UAS app release apk sudah berhasil digenerasikan oleh server secara otomatis dan siap untuk diunduh. Tautan unduhan inilah yang saya ambil dan lampirkan di dalam berkas dokumen PDF pengumpulan LMS kampus. Sekian presentasi dari proyek UAS Mobile Programming Lanjut saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan selamat pagi, siang, sore, malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.